Ahoy, jumpa lagi bersama saya dalam channel The King KRBB. Teman-teman, pada malam hari ini saya akan kasih jejak kaki motivation. Nah, di mana hari ini kita belajar dari sebuah makanan yang mungkin tiap hari kita makan, yaitu donat. Nah, ada apa dengan donat? Saya pikir hidup kita ya sedikit-sedikit belajar dengan donat lah ya. Mungkin suatu hari kita sudah berperilaku, berbicara, menggunakan style kita dalam hidup, dan mungkin cara itu tidak berhasil. Anda jangan segan-segan untuk rubah gaya bicara Anda, style Anda, dan attitude Anda. Sama halnya dengan donat. Hari ini ketika kita buat donat rasa coklat, atau Anda beli donat deh ya yang rasa coklat. Mungkin tidak semua orang suka dengan donat coklat. Tidak salahnya Anda beli donat yang ada di atasnya kacang, ya topping-topping yang berbeda, yang hampir donat menyajikan banyak jenis. Dan hari ini Anda pilih jenis hidup Anda pilih jenis skill Anda pilih juga attitude Anda, seperti layaknya Anda memilih donat yang banyak topping-toppingnya. Nah, kenapa tidak? Donat itu enak loh pada dasarnya. Ketika orang beli donat coklat, ada kok yang makan donat coklat. Ketika ada yang milih topping strawberry, nah ada kok yang beli strawberry. Dan ketika ada yang memilih green tea, ada sebenarnya. Hanya saja kita perlu menyesuaikan diri. Ketika hari ini kita berperilaku di lapangan setiap hari, gunakan style Anda dan imbangin dengan orang-orang yang Anda sedang jumpain. Jangan Anda paksakan ketika orang lain yang Anda jumpain dia suka coklat, Anda paksa dia untuk strawberry. Jangan, sahabatku. Maka ketika Anda keluar rumah hari ini, pastikan Anda pakai topping donat yang mana. Nah, seperti saya hari ini. Ya, hari ini saya juga lagi beli donat. Karena saya pengen lihat, saya pengen semua topping. Saya pengen belajar semua rasa dari rasa sebuah donat. Nih, lihat di atas saya. Ya, karena donat adalah sebuah cahaya dari sebuah kehidupan kita. Dan hari ini, cahaya diri Anda juga Anda harus sesuaikan. Ya, sesuaikan seperti layaknya donat yang ada di atas saya. Oke? Identik itu donatnya kan bulat tuh. Nah, saya selalu berpikir sebenarnya hidup itu ya kayak donat ya, bulat. Dia berputar-putar gitu. Ya, banyak orang bilang mungkin kayak roda, itu kan tua-tua orang lama. Tapi untuk kalangan kita di tahun 2021, hidup itu kayak bulatnya donat. Tuh, lihat di belakang saya, bulat-bulat kayak donat. Nah, kadang-kadang hidup itu dia kayak seni, dan dia bulat itu mengandung sebuah arti di mana hari ini kita lakukan terus apa yang mau Anda lakukan seperti layaknya donat. Dan jangan takut ketika hidup itu berputar, kata orang, nggak apa-apa berputar terus karena itu udah bagian dari yang harus kita jalanin. Yang terpenting adalah saya berpendapat, dan buat Anda juga biar harus Anda pahamin, hidup itu tidak ada istilahnya atas bawah, ya tidak ada istilah kata orang. Hidup itu ya hari ini lo miskin, bentar lagi lo kaya, atau iyalah kamu lagi di atas, sebentar lagi di bawah. Tidak, ya saya pastikan guys, tidak. Hidup itu sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Ketika Anda berada di posisi bawah, tugas Anda adalah bagaimana Anda bisa stabil terus di atas. Dan menstabilkan di atas, Anda harus terus belajar, dan belajar. Rendahkan hati dan terus belajar ketika Anda sudah berada di atas. Dan jangan takut untuk di bawah. Tidak mungkin Anda berada di bawah lagi. Ketika dalam kondisi Anda berada di atas, Anda sudah lakukan proses belajar. Stabil, konsisten terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Nah, kita balik sekarang materi ini. Ketika Anda berada di posisi di bawah, ketika Anda tidak melakukan suatu perubahan, ketika Anda tidak bekerja sesuai dengan apa yang harus Anda mau lakukan, dan Anda tidak berpikir keras ya dengan cara Anda berpikir pada saat di bawah, maka sudah saya pastikan Anda tidak akan berada di atas. Nah, sederhana bukan teman-teman? Teman-teman, sangat sederhana banget ketika hari ini Anda, contoh Anda berada di bawah, Anda harus kerja lebih ekstra, Anda harus berpikir lebih ekstra, dan Anda harus mengeluarkan semua potensi yang Anda lakukan, sehingga Anda bisa lari ke siklus di atas. Nah, itu fungsinya. Maka ketika kita melihat orang-orang di luar sana, dia berada di bawah standar, tapi dia tidak mau lagi upgrade dalam diri dia, maka sudah dipastikan dia terus berada di bawah. Nah, ini ada kaitannya dengan bulat-bulat di belakang saya, yaitu
Ya, hidup itu saya bilang seperti donat aja. Ya, dia terus bulat dan dia terus berputar. Dan suatu hari perputaran itu akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita lakukan. 2 poin. Ketika Anda berada di bawah, maka keluarkanlah energi Anda lebih dari posisi Anda berada di bawah sehingga Anda bisa mencapai posisi di atas. Ketika Anda sudah di atas, maka mulailah belajar bersyukur. Ya, Anda sudah terus belajar bersyukur dan terus belajar bersyukur. Karena konteks bersyukur, Allah akan kasih semua ya penambahan dari semua proses yang Anda sudah capai sampai Anda berada di atas. Oke, itu fungsi malam hari ini dengan topik jejak motivation dengan materi donat. Terima kasih guys. Nah guys, hari ini banyak pertanyaan yang datang ke saya dari dulu sampai hari ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai tentang kehidupan. Salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan adalah bagaimana sih proses kita untuk bisa atau ilmu apa yang harus kita lakukan kita bisa menjaga proses kita pada saat kita di atas. Nah, hal ini sebenarnya banyak pemicu ya teman-teman. Hari ini banyak pemicu sekali. Contoh, banyak orang yang salah ketika dia berada di atas, dia lupa dalam belajar financial freedom. Contoh, dia ambur-amburkan dari segi apa yang sudah dia hasilkan tanpa dia bisa melihat bagaimana mengalokasikan dana sebenarnya. Nah, dalam ilmu financial freedom itu saya sudah belajar di tahun 2009. Saya belajar dalam ilmu financial freedom. Ada 4 syarat kita untuk belajar keuangan. Hari ini keuangan kita harus ada yang namanya aset liability, dan ada aset yang real, dan ada dari income yang kita ini kita harus savekan untuk tabungan kita savekan untuk biaya operasional kita savekan untuk biaya kehidupan yang mungkin selama ini kita tidak memiliki. Dengan hasil ini kita boleh milikin. Nah, ditambah 4 kekuatan finansial ini Anda tidak boleh gabungkan. Contoh nih, ada orang yang punya dana entertain. Nah, ketika dana entertainnya sudah habis, Anda jangan pakai dengan dana alokasi yang lain. Anda harus tertib dan disiplin dalam mengalokasikan dana. Nah, terutama Anda dalam membelikan aset-aset, ya, terutama mungkin biasa kalau orang yang sudah naik, contoh dia pengen beli mobil, Anda manfaatkan aja dulu mobil apa yang layak untuk pertama kali Anda beli. Jangan langsung yang mewah-mewah, jangan. Kenapa? Karena Anda harus tahu income Anda dulu setiap bulan bisa menghasilkan berapa. Nah, itu salah satu contoh kecil saja. Dengan pola financial freedom Anda bisa lakukan, maka Anda bisa belajar bagaimana Anda bisa terus berada di atas. Karena hampir 80% teman-teman yang entrepreneur kalah ketika dia berada di atas karena dia tidak mengalokasikan dananya dengan baik. Dia poya-poya dengan kehidupannya yang jauh lebih baik gara-gara financial freedomnya meningkat. Nah, teman-teman, makanya hari ini kita cenderung harus benar-benar belajar makna dari sebuah bulatnya donat, ya, makna dari sebuah bulatnya donat. Nah, teman-teman, banyak lagi pertanyaan yang berikutnya. Pak Ama, memang benar ya hidup kita itu kayak pesawat? Oh tidak, kalau saya bilang tidak. Nah, kalau Anda bertanya tentang itu yang kemarin saya bilang pastikan tidak, karena saya tidak pakai prinsip itu. Nah, kalau hidup kita seperti pesawat, bahaya, karena pesawat itu wajib turun. Ya, tidak. Hidup ini memang sebenarnya Anda cukup lakukan dari awal dengan sebaik-baik mungkin, dan Anda ya harus melakukan ekstra untuk meningkatkan proses kehidupan Anda sehingga grafiknya berada di dalam atas. Nah, ketika sudah masuk kepada grafik atas, itu hanya bisa dilakukan Anda terus belajar. Anda terus belajar dan Anda terus belajar. Ya, itu untuk pertanyaan kedua. Jadi banyak filosofi atau tuah-tuah kita yang kita sering dengar mungkin dari dari beberapa pembelajaran ya. Nah, tapi pakailah apa yang Anda rasa itu mengklik dalam hati Anda. Jadi kalau dalam poin saya tentang hidup itu seperti pesawat, saya tidak pakai. Nah, pertanyaan ketiga kemarin yang masuk dalam kami mengenai bagaimana kita bisa belajar dengan tepat. Nah, ini poin yang sangat bagus. Anda kalau mau belajar, Anda harus punya mentor ya. Dan mentor itu ada 2. Yang pertama mentor yang membawa Anda positif, yang kedua mentor yang membawa Anda negatif. Nah, ketika apa ciri-cirinya dua-dua ini? Kalau ada mentor yang selalu memberikan energi negatif, maka itu termasuk mentor negatif. Contoh, Anda lagi sharing bisnis Anda kepada mentor Anda yang Anda anggap mentor.
Nah, ketika Anda sudah sharingkan bisnis Anda, dia memberikan energi negatif. Dia katakan bisnis Anda tak bagus atau yang gimana-gimana. Maka itu bukan mentor yang baik. Tinggalkan mentor itu. Tapi ketika Anda jumpa sahabat-sahabat Anda, ketika Anda menceritakan beberapa hal, tantangan-tantangan dalam hidup Anda, dan dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya, maka itulah yang disebut mentor yang baik. Maka mentor ada dua, mentor positif dan mentor negatif, dan jangan salah pilih terhadap mentor. Nah teman-teman, saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya, karena cukup banyak yang masuk ke kami mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan tentang jejak kaki motivation. Oke, nah kenapa hari ini saya cerita tentang tema donat dalam motivation? Nah karena malam hari ini saya lagi belajar dengan 8 rasa donat. Nah sehingga saya besok ketemu orang, saya sesuaikan dengan orang itu suka rasa donat apa, dan saya makan dulu donat yang sesuai saya rasa. Oke, yuk kita ambil donat yang sudah saya beli guys. Come on. Nah hari ini gue beli 8 donat. Ya, karena donat ini donat cahaya katanya. Dan kita rasain. Oke. Gua udah beli 8 rasa donat. Dan hari ini Anda jangan segan-segan beli donat dan sambil makan sambil belajar. Ketika besok Anda pengen jumpa orang siapa, Anda lagi mau presentasi siapa, pastikan dia suka donat rasa apa. Oke guys, terima kasih. Motivation, jejak kaki motivation. Dadah.